Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang materi pertemuan kedua mata kuliah Sistem Politik Indonesia, yang mana judulnya adalah Teori Struktural dan Fungsional dalam Ilmu Politik, Struktur Sistem Politik Indonesia, dan Fungsi Sistem Politik Indonesia. Yang dosen pengampunya adalah Dr. Lince Magriasti, SIP, MSI. Sebelum kami mempresentasikan sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama-nama anggota kelompok. Yang pertama, Perkenalkan, nama saya Jeffrey Arripo dengan NIM 24042305. dan saya Renda Manorang Irawan dengan NIM 24042141. Nah, ini materi pertama yang akan saya jelaskan sendiri, yang mana judulnya Teori Struktural dan Fungsional dalam Ilmu Politik. Teori struktural fungsional adalah pendekatan dalam ilmu politik yang menganalisis sistem politik sebagai suatu kesatuan organik, di mana elemen-elemen struktural seperti institusi, norma, dan peran saling terkait untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu guna menjaga keseimbangan dan kelangsungan sistem. Pendekatan ini dipopulerkan oleh sosiolog seperti Talcott Parsons dan diterapkan dalam ilmu politik oleh Gabriel Almond dan Bingham Powell. Aspek yang pertama yakni aspek struktural. Berfokus pada komponen-komponen sistem seperti lembaga-lembaga, parlemen, eksekutif, yudikatif, kelompok-kelompok seperti partai politik, kelompok kepentingan, dan norma-norma konstitusi, aturan pemilihan. Struktur ini memberikan kerangka kerja bagi interaksi politik. Selanjutnya ada aspek fungsional. Aspek ini menekankan fungsi-fungsi yang harus dijalankan sistem untuk bertahan, seperti input, partisipasi, artikulasi kepentingan, konversi, atau pengambilan keputusan, output, implementasi kebijakan, dan feedback atau evaluasi dan penyesuaian. Jika fungsi ini terganggu, sistem bisa mengalami disfungsi atau krisis. Nah, di sini ada tokoh-tokoh yang mengemukakan tentang teori struktural dan fungsional dalam ilmu politik. Yang mana yang pertama itu ada Gabriel Almond, yang mana mengembangkan model struktural fungsional analisis untuk mempelajari sistem politik di negara berkembang. Selanjutnya ada David Easton menjelaskan sistem politik sebagai input-output sistem, di mana ada masukan dari masyarakat atau tuntutan dan dukungan, dan keluaran berupa kebijakan. Nah, sini saya akan menjelaskan konsep utama Almond, yang mana menurut Almond sendiri itu setiap sistem politik memiliki fungsi-fungsi umum, yaitu yang pertama ada input function atau fungsi masukan. Pertama itu political socialization, proses pembentukan kesadaran politik warga. Contohnya seperti pendidikan, pendidikan kewarganegaraan. Tidak. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep utama yang dikemukakan oleh Almond. Menurut Almond sendiri, setiap sistem politik memiliki fungsi-fungsi umum, yaitu yang pertama ada input function atau fungsi masukan. Nah, yang pertama itu ada political socialization, proses pembentukan kesadaran politik warga, contoh pendidikan kewarganegaraan, media, dan lain hal sebagainya. Kedua ada interest articulation, penyaluran kepentingan, contohnya aksi masyarakat partai. Yang ketiga ada interest aggregation, yang mana penyatuan kepentingan menjadi kebijakan, contohnya seperti DPR, partai politik. Selanjutnya ada political communication, penyebaran informasi politik antar lembaga dan masyarakat. Nah, yang kedua itu ada output function atau fungsi keluaran, yang mana yang pertama ada rule making, pembuatan kebijakan, contohnya DPR dan Presiden. Yang kedua ada rule application, pelaksanaan kebijakan, contohnya pemerintah. Dan yang terakhir ada rule adjudication, penegakan hukum, contohnya
Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya ada struktur sistem politik Indonesia. Sistem politik Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan republik presidensial dengan elemen demokrasi parlementer. Struktur utamanya meliputi yang pertama ada eksekutif. Nah, presiden sebagai kepala negara dan pemerintah dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun. Presiden dibantu oleh wakil presiden dan kabinet menteri. Selanjutnya ada legislatif. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagai parlemen utama, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD yang mewakili daerah. DPR memiliki peran utama dalam legislasi dan pengawasan. Selanjutnya ada yudikatif. Mahkamah Agung atau MA sebagai pengadilan tertinggi, Mahkamah Konstitusi atau MK untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, dan Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim. Dan yang terakhir ada lembaga lain, contohnya seperti Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk mengelola pemilu, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, dan partai politik sebagai wadah partisipasi. Sistem ini juga mencakup otonomi daerah dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Nah, materi selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya Jeffrey. Kepada Jeffrey dipersilakan. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yang akan saya presentasikan sendiri, yang berjudul tentang fungsi sistem politik Indonesia. Sesuai teori struktural fungsional, sistem politik Indonesia memiliki fungsi. Yang pertama, fungsi masukan input. Yang kedua, fungsi keluaran output. Yang ketiga, fungsi adaptasi dan pemeliharaan. Fungsi masukan input ada beberapa penjelasan. Yang pertama yaitu sosialisasi politik. Sosialisasi politik adalah proses pembelajaran nilai-nilai, norma, dan pengetahuan politik kepada warga negara, sehingga mereka menjadi sadar akan hak dan kewajiban politik. Ini membantu membentuk identitas politik dan partisipasi aktif dalam sistem. Yang kedua, ada komunikasi politik. Komunikasi politik adalah pertukaran informasi, opini, dan data antara rakyat, elit politik, dan pemerintahan. Ini mencakup aliran informasi dua arah untuk membangun pemahaman dan dukungan. Yang ketiga ada artikulasi kepentingan. Artikulasi kepentingan adalah proses penyampaian aspirasi, keluhan, dan tuntutan individu atau kelompok kepada pihak yang berwenang. Dalam sistem politik, ini memungkinkan seluruh rakyat didengar dan direspon. Yang keempat ada agregasi kepentingan. Agregasi kepentingan adalah proses menghubungkan berbagai aspirasi dan tuntutan yang beragam menjadi alternatif kebijakan yang lebih terstruktur dan dapat diimplementasikan. Ini mengurangi konflik dengan menciptakan konsensus. Selanjutnya ada fungsi keluaran output. Yang pertama, pembuatan kebijakan, rule making. Pembuatan kebijakan adalah proses merumuskan aturan, undang-undang, atau keputusan publik yang mengatur perilaku masyarakat dan pemerintah untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan, rule application. Pelaksanaan kebijakan adalah proses menerapkan aturan dan keputusan yang telah dibuat ke dalam tindakan nyata oleh aparatur negara untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang ketiga, penegakan hukum, rule adjudication. Penegakan hukum adalah proses menafsirkan, menerapkan, dan menegakkan aturan hukum untuk memastikan keadilan, kepastian, dan penyelesaian sengketa dalam masyarakat. Selanjutnya ada fungsi adaptasi dan pemeliharaan. Fungsi adaptasi adalah fungsi kemampuan sistem politik untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan eksternal seperti kemajuan teknologi,
perubahan sosial, ekonomi global, atau krisis agar tetap relevan dan efektif. Yang kedua ada fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan adalah upaya sistem politik untuk menjaga stabilitas internal, legitimasi, dan pola-pola sosial yang ada, sehingga masyarakat tetap terpercaya dan taat pada pemerintahan serta norma-norma politik. Sekian presentasi materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Jeffrey yang telah menjelaskan materi-materi, tentang fungsi adaptasi dan pemeliharaan dan lain-lain. Nah, mungkin sekian dari kami. Nah, inilah, wajah-wajah presenter handal kita pada hari ini. Mungkin sekian dari kami, terima kasih sebelumnya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.